Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Lestari, NIM 20201435567, kelas 4O, mata kuliah kepramukaan. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor pendidikan kepramukaan. Dari submateri yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan, kedua, pendidikan anak atau peserta didik, ketiga, lingkungan pendidikan, dan yang terakhir, pendidikan karakter dan sistem Among. Baiklah, dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan kepramukaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Tujuan pendidikan pramuka meliputi sebagai berikut. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah gerakan pramuka yang bertujuan membentuk setiap pramuka. 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Pendidikan anak atau peserta didik. Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Pendidikan dalam kepramukaan diartikan secara luas, yaitu suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat dan berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Kaitannya dengan pramuka, maka yang disebut dengan peserta didik yang berusia 7-10 tahun disebut pramuka siaga. Peserta didik yang berusia 11-15 tahun disebut pramuka penggalang. Peserta didik yang berusia 16-20 tahun disebut pramuka penegak, dan peserta didik yang berusia 21-25 disebut pramuka pandega. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya.
Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tetapi di kegiatan kepramukaan lebih sering berada di luar kelas atau outdoor, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini siswa mampu belajar dari alam. Pendidikan karakter dan sistem Among. Pendidikan merupakan proses perubahan atau pengembangan diri anak didik dalam segala aspek kehidupan, sehingga terbentuklah suatu kepribadian yang utuh atau insan kamil, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu, sehingga dapat beradaptasi dan hidup dalam masyarakat luas dengan baik, termasuk bertanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhannya. Sedangkan karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti watak, sifat-sifat kewajiban, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sistem Among merupakan gagasan otentik putra Indonesia yang digali dari kearifan lokal. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang disesuaikan untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASUR, Care and Dedication Based on Love. Cara mendidik dalam sistem Among itu tidak lain adalah memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada sang anak untuk membina disiplin pribadi dan untuk mengembangkan pribadinya secara wajar melalui pengalamannya, pemahaman sendiri, dan usaha sendiri. Oleh karena itu, yang harus dijaga dalam proses belajar mengajar ini adalah agar pemberian kesempatan itu tidak membahayakan keselamatan sang anak sendiri dan keselamatan orang lain. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.